melarikan diri dari kejaran ibu dan adik tirinya. Akibat akan dijodohkan dengan pria kaya di kampungnya. Masuk ke mobil yang ada di depannya, siapa sangka wanita itu akan bertemu dengan jodohnya. "Tuan, bisakah kau membawaku pergi ke kota? Aku janji akan membayarmu lebih. Aku mohon Tuan tolong bantu dan selamatkan aku." Berhasil meloloskan diri dari kejaran orang tuanya, Mika akhirnya bisa melanjutkan hidup. Terima telepon dari sekretarisnya. Siapa sangka hari itu Angga akan dijodohkan. Ingin menenangkan diri makanya Angga pergi ke desa. Tanpa disadari ternyata Angga justru malah menjemput jodohnya sendiri. Perjalanan yang cukup jauh membuat Mika akhirnya tertidur. Tak terasa akhirnya mereka sampai di kota. Angga pun terpaksa membangunkan Mika. "Kita sudah sampai. Terima kasih Tuan, aku sampai ketiduran." Berjanji akan membayar Angga sesampainya di kota. Mika pun akhirnya menepati janjinya. DAI. Untuk pertama kalinya Mika bertatapan dengan seorang tuan muda kaya raya yang tak lain adalah jodohnya sendiri. Tak ingin buat Mika kecewa, Angga pun terpaksa menerima uangnya. "Ucapkan selamat tinggal." Angga hanya bisa diam sembari menjawabnya dengan senyuman. "Tuan, mau sampai kapan kau kabur-kaburan terus? Ayolah malam ini kita pergi ke klub." "Baiklah, aku tunggu kau di tempat biasa." Berhasil hubungi sahabatnya, Mika rupanya minta bantuan untuk dicarikan pekerjaan. "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa ibumu sudah lelah IIN jodohkan ME?" "Baiklah, kalau begitu ikut aku." Rupanya sahabat Mika adalah pramuniaga di sebuah klub besar. Mika yang sangat polos, merasa jika pekerjaan ini terlalu membuatnya tidak nyaman. "Jika kau ingin cepat kumpulkan uang banyak, kau tidak boleh malu-malu." Walau Mika tidak nyaman tapi dia tetap melakukannya. Siapa sangka ternyata klub di tempat Mika bekerja, rupanya adalah klub yang malam itu akan Angga datangi. Berpapasan dengan Angga, sepertinya Mika tidak sadar jika malam itu dia akan bertemu kembali dengan Angga. "Hai saudaraku, dari mana saja kau seharian ini?" "Nenek bilang, kau sengaja matikan handphonemu seharian ini." Ajak Angga minum bersama beberapa gadis pilihan Vino. Sepertinya Vino memang punya tujuan tertentu untuk Angga. Melihat Angga dalam keadaan mabuk, sepertinya Mika tidak ingin Angga mengetahui jika dia bekerja di sana. "Tuangkan minuman untuk para tamu di sana." "Ayolah saudaraku, tambah lagi minumnya." Rupanya benar Vino sudah dengan sengaja masukkan obat ke dalam minuman Angga. Seperti orang tak sadarkan diri, Angga pun meminta Mika untuk menemaninya malam itu. "Aku mau dia saja yang temani aku minum malam ini." "Apa kau yakin mau dia saja yang menemanimu?" Merasa seperti direndahkan, akhirnya Mika pergi dan menemui sahabatnya Tia. Merasa obat sudah bereaksi dan bekerja dengan baik, Vino pun ingin membawa Angga ke hotel yang ada di lantai atas klub. Mencoba menguji tingkat kesadaran Angga dengan memanggil namanya. Hampir tak sadarkan diri, Vino pun bergegas membawa Angga pergi dari ruangan klub. Temui Tia yang sedang melayani tamu di ruang klub, berpikir jika Tia sudah dilecehkan. Mika pun masuk dan ingin membantunya. Tak ingin ketahuan Mika, Tia pun mengenalkan pria itu sebagai bos mereka. Minta Tia untuk berikan minuman pada Mika, sepertinya Tia punya niat yang buruk. "Ayolah Mika, minum saja sedikit, hargai orang yang sudah banyak membantumu." Dengan lugunya Mika pun menerima gelas itu. "Tenang saja Tuan, aku yakin wanita ini masih lugu dan belum pernah disentuh oleh pria manapun." Melihat Tia berjalan terburu-buru, sepertinya Vino minta bantuan Tia untuk temukan Mika. Mengingat tadi Angga menginginkan Mika. Berpikir jika Angga adalah bos besar, Tia pun coba ambil kesempatan. Siapa sangka dalam keadaan tak sadarkan diri, justru Mika masuk ke dalam kamar itu sendiri. Akhirnya, pucuk dicinta ulam pun tiba. "Kembalilah, aku sudah tidak membutuhkanmu, kau boleh pergi. Kalau begitu aku enak saja kau temani aku malam ini." Merasa iri pada Mika, Tia pun akhirnya merelakan melepas umpan besar. Sama-sama dalam suasana dan gairah yang memuncak, Mika dan Angga pun akhirnya melakukan hubungan terlarang itu. Keesokan harinya saat Angga dan Mika tersadar dari tidur panjangnya, Angga yang tidak pernah sama sekali timbul dengan seorang wanita pun terkejut. Bersiap-siap untuk meninggalkan hotel, siapa sangka ternyata orang yang menemaninya menghabiskan malam ternyata wanita yang dia bawa sendiri dari kampung. "Aku pikir kau wanita baik-baik, ternyata itu hanya samaran saja. Jadi maksudmu aku ini adalah wanita penghibur." Memberikan imbalan yang besar, Angga minta Mika untuk tidak perlu mencarinya lagi.
Merasa direndahkan, Mika pun tidak bersedia menerima uang dari Angga. 1 bulan setelah kejadian malam itu, Mika pun memberanikan diri memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Selamat Nona, Anda sudah hamil, dan usia kandungan Anda masuk 1 bulan. Siapa sangka Vino yang saat itu sedang berada di rumah sakit yang sama, melihat Mika keluar dari ruangan kebidanan. Temui Mika, dan melihat hasil ASD yang dia bawa. Mika pun terkejut, dan sembunyikan hasil OS-nya dari Vino. Minta Vino untuk menjauhinya, sepertinya Mika sangat benci pada Vino dan juga Angga. Minggir, jangan halangi jalanku, kalian orang kaya semua sama saja. Penasaran apa yang terjadi pada Mika? Akhirnya dengan keberanian Vino mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Sepertinya aku terlambat, ada hal penting yang harus aku urus dulu. Permisi dokter, wanita yang baru keluar apa dia sakit? Tidak, dia hanya sedang mengandung. Meminta izin untuk membawa hasil pemeriksaan Mika. Siapa sangka Vino akan beritahukan kabar baik itu pada Angga di hadapan neneknya. Jangan bercanda. Apa kau tidak lihat nenek sedang sakit? Lihat ini, lihatlah. Berikan saja pada nenek, biar nenek yang lihat. Syukurlah akhirnya pewaris keluarga kita akan segera hadir. Ayo kita jemput sekarang. Tunggu dulu. Bukankah nenek masih harus istirahat? Biar aku dan Angga saja yang menemukan cucu pewaris perusahaan Anda. Ayo Angga, ikut aku. Kau yakin dia mengandung anakku? Bagaimana jika itu anak orang lain? Tunjukkan rekaman pembicaraannya dengan Tia. Sepertinya Mika memang tidak pernah tidur dengan pria manapun kecuali Angga. Merasa menyesal, Angga pun berniat temui Mika. Sementara itu Mika, yang sudah tidak punya pilihan lain, terpaksa ingin gugurkan kandungannya. Suster, apa benar ada pasien yang bernama Mika kemari? Dia baru saja masuk, dan akan melakukan operasi pengangkatan rahim. Tidak ingin terlambat, Angga dan Vino pun bergegas menemui Mika. Berpikir jika Mika sudah melakukan tindakan operasi, terlihat penyesalan dari raut wajah Angga. Dapat kabar dari perawat jika Mika mengurungkan dirinya menggugurkan kandungan. Angga pun segera berlari mencari Mika. Tolong bicaralah dengan jelas. Dapat telepon dari pemilik klub. Rupanya pagi tadi Mika mengembalikan kartu milik Angga dan minta untuk dikembalikan. Sementara itu Mika yang hampir putus asa, tidak sengaja bertemu dengan ibu dan adik tirinya di jalan. Memaksa Mika ikut kembali ke kampung, sepertinya Mika akan dijodohkan dengan pria kaya di desanya. Melihat Mika disekap dan diseret dengan mobil lain, Angga pun menghadang mobil dan minta mereka melepaskan Mika. Ternyata Angga bermaksud ingin bertanya apa pria itu, melihat wanita dengan ciri-ciri yang Angga sebutkan. Ingin minta bantuan Angga tapi mulut Mika dibekap. Dasar anak tak tahu diuntung. Padahal semua yang kami lakukan ini demi kebaikanmu. Minta ajudan untuk temukan hasil rekaman CCTV sekitar rumah sakit. Benar saja mobil yang Angga temui tadilah yang membawa Mika bersama mereka. Ikut aku tahu dia di mana sekarang. Tutup mulutmu Mika. Pukul saja dia Bu, beritahu dia bagaimana rasanya menjadi anak pembangkang. Berisap siap menemui Mika di kampung, tak ingin terlambat Angga pun menyewa helikopter. Beritahu Vino untuk tak mengkhawatirkannya, Angga pun berangkat dengan ajudannya. Berpikir yang buruk tentang Mika, sepertinya Angga benar-benar menyesal. Seperti tadi, Angga baru sadar jika pertemuannya dengan Mika merupakan jodoh yang menuntunnya sendiri bertemu dengan Mika. Tak terasa Angga pun hampir tiba di kampung Mika. Melawan dan mencoba menyelamatkan dirinya, sepertinya Mika mengancam akan mengakhiri hidupnya. Aku minta jangan ada yang berani mendekat. Merasa sudah benar-benar putus asa, Mika seperti tak sanggup memikul beban yang berat itu sendirian. Hentikan Mika yang mencoba mengakhiri hidup dengan meloncat ke jurang. Rupanya Angga sangat khawatir dengan keadaan Mika. Untuk apa kau datang kemari? Apa belum puas kau merendahkanku? Mika, aku minta maaf. Memohon Mika agar mempercayainya. Angga memberanikan diri mendekati Mika. Jika kau percaya padaku, aku mohon ulurkan tanganmu padaku sekarang. Melihat kondisi Mika yang cukup lemah, Angga pun membawa Mika untuk mendapatkan pertolongan terlebih dahulu. Tahu jika Angga bukanlah orang sembarangan. Sepertinya ibu dan adik tiri Mika ketakutan dan menyesali perbuatannya pada Mika. Mencoba jelaskan pada Angga semua kesalahpahaman yang terjadi. Sepertinya Angga sudah tahu semua kebusukan saudara tiri Mika. Seret semua keluarga Mika dan membawa menyerahkan mereka kepada pihak yang berwajib. Melihat Mika alami pendarahan, sepertinya Angga harus buru-buru membawa Mika ke rumah sakit. Ketua, apa yang terjadi? Apa yang harus kami lakukan pada orang tua Nona?
Terserah kau saja. Beri pelajaran dan tak ada kata ampun sebelum menyerahkan mereka ke polisi. Beraninya kau memperlakukan menantu Globe Sutomo seperti binatang. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, minta pengawal untuk memukul kakinya dengan palu. Beruntung mereka tidak terlambat dan Mika segera mendapat pertolongan oleh dokter terbaik. Sudah 2 hari kau tidak sadar, makanya aku menunggumu di sini. Mika, aku benar-benar menyesal. Bos, hasil pemeriksaan kandungan Mika sudah keluar. Anda harus sabar, sepertinya Anda akan terus menjaga Mika dan juga putramu dengan lebih baik lagi. Cucuku sayang, syukurlah kalau begitu. Selamat bosku akhirnya. Baiklah cucuku, mulai hari ini kau adalah menantu di keluarga besar kami. Maaf nenek, bukan aku menolak, tapi aku merasa ini masih seperti terlalu terburu-buru. Tolong beri aku waktu untuk memikirkannya. Tunggu nak, jangan pergi dulu. Dengan penuh rasa menyesal telah bersalah pada nenek, Mika putuskan untuk pergi. Tak bisa tinggal diam, akhirnya Vino memutuskan menggunakan cara ini agar Mika mau ikut ke rumah mereka. Maaf Nona, jangan takut, kami bukanlah penjahat. Anda tidak perlu khawatir. Kami pastikan membawa Anda ke tempat yang seharusnya dengan selamat. Masih bingung dengan rumah yang dia datangi? Sepertinya Mika belum tahu jika dia sudah tiba di rumah Angga. Katakan padaku, mereka pasti suruhanmu. Nona, tolong maafkan kami. Minta maaf atas apa yang menimpanya hari ini. Sepertinya Nanek senang melihat Mika ada di rumahnya. Selamat datang di istana milikmu Nona Mika. Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu Mika. Dasar gombal. Cucuku satu-satunya ini memang pria yang sangat dingin dan kaku pada semua wanita. Bertahun-tahun mencarikannya jodoh, ternyata justru jodoh itulah yang datang sendiri padanya. Mendengar Nenek menceritakan kisah hidupnya, membuat ajudan pribadi Angga tertawa. Mika, Nenek sangat berharap kau mau menerima Angga dengan baik. Oleh sebab itu Nenek akan membawumu untuk berikan hadiah. Tunggu apa lagi? Nenek bandel dengan harga 20 juta itu terlalu mahal. Aku tidak bisa. Ini tidak pantas untukku. Dasar gadis kampung, tidak tahu barang mewah ia begini. Tutup mulutmu, beraninya kau bicara seperti itu pada Nona Muda Sutomo. Apa? Nona Muda Sutomo manajer? Maaf Nona, aku benar-benar minta maaf. Menantuku kau tidak perlu repot-repot memilihnya, dengarkan aku, bungkus semua untuk Nona. Baik ketua, akan kami siapkan semuanya. Melihat tingkah Nenek membuat Mika tersenyum bahagia. Borong semua barang-barang mewah. Sepertinya Angga kewalahan melihat ulah neneknya. Angga, sepertinya Mika lelah, kau gendong saja dia iya. Melihat tingkah Nenek pada Mika dan Angga, membuat semua orang pun ikut tersipu-sipu malu. Sebulan berlalu Mika pun akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Beri kejutan pada Mika dengan mendatangkan desainer idolanya. Merasa seperti mimpi, Mika terlihat sangat bahagia. Ucapkan terima kasih pada Anggo yang sudah berikan kesempatan untuk bertemu Mika. Idola Mika pun memberikan buku yang sudah ditandatangani olehnya. Baiklah, bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja. Menjadi seorang mahasiswa yang dihormati oleh dosen, membuat Maya iri pada Mika. Tak hanya kemampuannya menggambar, rupanya kecantikan Mika jugalah yang membuat Maya iri padanya. Hei kau wanita murahan, mau cari muka dengan pakaian seperti ini? Jangan macam-macam dengan kami iya. Tak melawan, Mika hanya memberi mereka peringatan, agar tak mencampuri urusannya. Bukannya diam, justru Maya malah semakin menjadi-jadi bahkan sampai mengancam Mika. Bahkan Maya sampai mengatakan jika Mika pernah menjadi wanita penghibur di klub, membalas sampai mengeroyok Mika tanpa rasa kasihan sedikit pun. Merasa seorang diri Mika tak mampu melawan. Bahkan dengan sengaja Maya dan teman-teman merobek hasil desain Mika. Beruntung seorang wanita baik datang membantunya. Rupanya wanita itu adalah kakak tingkat yang memiliki kekuasaan di kampus. Maya yang tak mampu melawan pun akhirnya pergi meninggalkan Mika. Lihatlah hasil desainmu ini bagus sekali. Sepertinya kau harus memperbaiki dan membuatnya ulang Mika. Sudah hampir 1 tahun skripsiku tidak selesai. Sepertinya aku memang harus mengubur impianku menjadi desainer. Mika yang sudah terlanjur kecewa dengan gambarnya yang rusak pun akhirnya membuangnya ke tempat sampah.
Mika masih ada kesempatan untukmu memperbaiki semuanya. Ambil gambar Mika untuk dijadikannya bahan penelitian mendesainnya. Terlihat Donna sangat kagum dengan hasilnya. MLM itu saat Mika sedang menunggu jemputan Angga. Tiba-tiba Mika dikejutkan oleh teman kampusnya Doni yang rupanya selama ini sudah mengagumi Mika. Siapkan kejutan untuk menyatakan cintanya pada Mika. Sepertinya tidak ada yang tahu jika Mika sudah menikah dengan pengusaha kaya raya. Semua orang bersorak meminta Mika menerima Doni. Namun di sisi lain Angga yang sudah tiba melihat keributan yang terjadi membuatnya sangat cemburu. Rupanya itu adalah rencana Maya. Dia tidak senang melihat Mika dikagumi banyak pria tampan di kampusnya. Mika memang tak bisa menjawab alasan menolak Doni. Tapi yang pasti dia hanya ingin menjaga nama baik suaminya. Melihat Mika dalam keadaan yang sangat terdesak membuat Angga buru-buru ingin menolongnya. Mika, bukankah pria ini adalah saudara kandungmu? Minta Mika untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Tolaklah jika kau tidak menyukainya. Bawa Mika pergi dari sana. Sepertinya Doni bingung dengan apa yang terjadi. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Adakan kontes desain di kampusnya. Sepertinya Mika butuh mempelajari banyak lagi tentang desain. Mengkhawatirkan Mika terganggu dalam belajar, akhirnya Angga rela jadi mahasiswa baru untuk membantu Mika agar tenang. Tertawakan kelakuan suaminya yang tampak seperti anak kecil. Sepertinya Mika cukup terhibur. Kenapa kau berpakaian seperti anak sekolahan? Lucu sekali suamiku ini. Waktumu belajar hanya tersisa 5 hari. Aku hanya ingin membantumu agar lebih tenang dan relaks. Aku yakin kau pasti bisa dan mampu berikan yang terbaik. Bawakan buku dan membantunya temukan ide dalam mendesain. Sampai waktu untuk persiapan kontes mendesain itu pun tiba. Mengetahui jika jurinya adalah desainer ternama di dunia, buat semua orang terlihat sangat tegang dan khawatir. Berikan sambutan pada Nona Lim. Sepertinya dosen Mika sangat mengapresiasi kedatangannya di kampus itu. Melihat Mika menatapnya penuh antusias. Maaf Pak, sebelum kontes dimulai bolehkah aku ajukan beberapa pertanyaan pada Nona Lim? Tak terima maksud Mika, Pak dosen pun memarahinya. Namun Nona Lim menghargai niat baiknya. Maaf Nona Lim, aku sedikit tegang. Bisakah Anda memberiku tips agar aku bisa mengatasi kekhawatiranku ini? Percaya diri, itulah kunci utamamu. Semoga kau beruntung. Apa ada sesuatu yang terjadi Nona? Aku di sini datang untuk menemukan bakat seseorang, bukan mencari masalah Tuan. Vino yang mengetahui jika sebentar lagi kontes akan dimulai, mengajak Angga untuk bersiap-siap. Rupanya penyelenggara acara tersebut adalah Angga. Tidak ingin membuat Mika merasa terganggu, Angga diam-diam menyembunyikan ini darinya. Terima kasih saudaraku, kau memang yang terbaik. Satu persatu kontestan maju menampilkan hasil desainnya. Seperti orang yang kebingungan, Mika sepertinya mencari Angga yang tak kunjung juga datang. Sudah hampir malam dan kontestan pun hampir habis, namun Angga belum juga menampakkan batang hidungnya. Hingga tiba saat Mika yang maju. Rupanya desain Mika sudah dirubah oleh orang yang tidak menyukainya. Tunjukkan video saat dia masih bekerja sebagai pelayan di klub malam. Mika benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga video keji itu bisa ada di layar monitor. Doni yang kecewa pun malah ikut menyalahkan perbuatan Mika. Tak terima Doni merendahkan Mika, sepertinya Nona Lim ingin memberi Doni pelajaran. Lebih baik kita tunggu dulu jawaban Mika. Apa-apaan ini Mika? Kau sudah mempermalukan nama baik kampus. Cepat jelaskan pada kami. Apa benar juga bukti ESG itu? Jadi kau sudah mengandung dan tidak ada suami. Beruntung Angga datang tepat waktu, menyembunyikan kehamilan dan pernikahannya dari kampus. Mika rupanya hanya ingin agar dia bisa dihargai saja. Minta Mika tetap tenang. Akhirnya Angga pun ungkapkan identitas Mika dan kehamilannya saat ini di hadapan semua orang di sana. Minta yang membuat video untuk mengakui kesalahannya. Mengetahui jika Doni dan Maya yang melakukannya, Vino dan ajudan Angga pun menghajar mereka. Merasa ini tidak adil, Maya pun membela diri dan meminta dimaafkan. Dasar wanita tak tahu diri, beraninya kau masih mengganggu Mika. Kau pikir siapa dirimu? Serat orang-orang ini dari kampus, pastikan mereka tak lagi ada di kampus ini. Merasa bersalah Mika pun ingin minta maaf pada semua orang yang terlibat dalam masalah ini, termasuk pada dosen yang membimbingnya. Mika justru bapaklah yang harus minta maaf. Tak ingin membuat masalah semakin rumit, Angga meminta Doni untuk bawakan gaun hasil rancangan Mika. Membawa Mika ke ruang ganti, sepertinya Mika tak percaya jika desainnya sudah Angga buat jadi gaun sebenarnya.
Terlihat Mika sangat anggun dan cantik mengenakan gaun yang dia desain dan rancang sendiri. Jika memang hari ini harus menang, memang tidak salah jika juri memilih Mika sebagai pemenangannya. Melihat kebahagiaan Mika dan Angga hari itu, membuat semua orang pun ikut merasakan kebahagiaan kedua pasangan yang sedang dimabuk cinta ini.